Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Media dakwah Darul Mustafa yang diberkahi oleh Allah. Di dalam kehidupan kita ini bermacam-macam ragam manusia. Allah ciptakan malam dan siang. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan ada yang tinggi, ada yang pendek. Allah ciptakan bermacam-macam bentuk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, maka jadikanlah momentum yang sangat istimewa bagi setiap hambanya. Jangan pernah tidak memikirkan sesuatu. Orang yang tidak pernah memikirkan sesuatu di dalam kehidupannya, berarti dia adalah orang-orang yang tidak peduli dalam kehidupan. Ada mati, ada hidup. Allah ciptakan buat siapa? Buat makhluknya. Kita diciptakan di bumi ini hanya satu tujuan, ibadah kepada Allah, memuliakan Allah dan mengagungkan Allah. Di dalam ayat telah dikatakan, "Wa ma khalaqtu jinnan wal insan illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah, sujud kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah ibadah. Setiap manusia, khusus umat Muhammad, Allah ciptakan kita, ingat baik-baik, ibadah kepadanya. Nabi diutus oleh Allah di muka bumi ini, dan para nabi yang lainnya, dan akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus untuk apa? Memberikan cahaya, petunjuk, jalan yang kebaikan, jalan kebenaran, jalan menuju cahaya, jalan menuju ridho Allah. Kalau kita dapatkan daripada semua itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang-orang Islam, apalagi di Indonesia ini, bahkan di dunia pun mengagungkannya, bahwa Indonesia yang paling banyak Islamnya adalah Indonesia. Di dunia yang paling banyak Islamnya Indonesia. 270 juta jiwa penduduk Indonesia rata-rata orang Islam. Tapi belum tentu mereka beriman, belum tentu mereka bertakwa, belum tentu mereka mencintai Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kadang dia tidak sholat Islam, mereka tidak zikir Islam, mereka tidak puasa Islam, mereka tidak pernah bakti sama orang tuanya, dia Islam. Bahkan haji dan umrah pun mereka Islam, tapi tidak pernah melaksanakan. Nah, karena kewajiban setiap manusia itu harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka turunlah suatu 3 golongan yang diciptakan oleh Allah, yaitu tentang dalam syariat, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Al-Islam, dia bersyahadat. Kita lahir dari bumi ini, yang syahadatkan kita kedua orang tua kita, ayah kita tercinta. Diazani kita punya telinga kanan, diqomati telinga kiri kita. Kita sudah mengenal syahadat. Setelah kita mengenal syahadat, langsung kita mengenal sholat. Dirikan sholatmu. Tapi kita tidak pernah mendirikan sholat. Allah ciptakan untuk kita pekerjakan sholat, karena nanti semua itu akan mendapatkan kebahagiaan kita. Nanti kita dipanggil oleh Allah. Nah, keluarkan sedekah kalian, karena harta dalam harta kita bukan hanya milik kita saja, tapi miliknya orang-orang yang tidak mampu di bumi ini, miliknya saudara-saudara kita yang tidak mampu. Maka bantu mereka. Naik haji bagi yang mampu, termasuk daripada rukun Islam. Terus kemudian Allah ciptakan lagi dalam syariatnya tentang iman. Beriman kepada Allah,
Beriman kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Beriman kepada kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, kadar khair, kadar syar. Beriman daripada hari kiamat. Harus imani semua itu karena Allah ciptakan dalam syariatnya. Allah berikan gambaran kepada siapa? Nabi kita Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan petunjuk itu semua pada kita. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah kita kuasai daripada dua rukun Islam, rukun iman, kita diajarkan lagi tentang ihsan sebagai manusia. Kalau kita sujud kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kalian tidak mampu melihat Allah, Allah lah melihat engkau. Begitulah dalam ibadah. Ketika kita kuasai tiga hal ini, maka akan bahagialah kita. Karena kita hidup dan pasti akan kita mati. Hidup buat apa? Ibadah. Mati pun kita akan ibadah. Ibadah apa? Diingat kenangan kebaikan kita. Kita waktu di bumi Allah, kita sering membaca Al-Quran. Kita di bumi Allah sering berselawat. Di bumi Allah suka berzikir. Di bumi Allah suka berbakti kepada orang tua. Di bumi Allah kita suka menolong orang-orang yang tidak mampu. Di bumi Allah kita selalu berbaik, membantu, berucap kalimat bagus, kalimat indah yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Kalau kita sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa, maka dari itu laksanakan apa yang pernah diajarkan sama Nabi Muhammad. Makanya kalian tahu itu ilmu, kalian tahu itu Islam, kalian tahu itu sholat, kalian tahu Al-Quran, kalian tahu puasa, kalian tahu adab, kalian tahu syariat, kalian tahu tentang azan, kenal Allah Subhanahu Wa Taala dari mana? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang mengajarkan itu, sholat, zakat, puasa, semua yang diajarkan melalui para ulama-ulama sekarang ini, zaman ini. Kita kenal agar apa? Agar ada jalan, agar ada petunjuk, agar ada keterangan, cahaya menuju ridho Allah, menuju surga Allah. Karena bukan tujuan kita surga, tapi tujuan kita di dalam surga itu ada Nabi Muhammad SAW. Makanya banyak selawat pada Rasulullah, banyak mengagungkan Nabi Muhammad, banyak memuliakan Nabi Muhammad. Orang yang mengagungkan Nabi, orang yang memuliakan Nabi, orang yang memuji Nabi Muhammad dalam zikirnya, dalam salawatnya, pasti dia kumpul sama Nabi. Apa itu kumpulan kita sama Nabi? Apa itu zikirnya sama Nabi? Apa itu mulianya Nabi? Itu selawat pada beliau. Yang menyelamatkan kita nanti di akhirat bukanlah ibadah. Salat itu hanya jalan menuju surga, jalannya saja menuju surga. Puasa itu jalan menuju surga. Sedekah, semua amal ibadah yang kecil ataupun yang besar, itu jalan menuju surga. Jalannya, baru jalan, belum masuk surga. Biar di ahli ibadah, belum tentu surga tempatnya. Biar di ahli sedekah, belum tentu juga surga tempatnya. Dia lakukan semua kebaikan, belum tentu surga tempatnya. Tapi surga tempatnya. Kita laksanakan ibadah sambil kita berselawat pada Muhammad SAW. Apa? Yaitu selawat pada Rasulullah. Barang siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. 10 kali selawat, Allah balas kepada 100 kali. 100 kali kita selawat, Allah balas kepadanya 1000 kali. 1000 kali kita selawat pada baginda Muhammad. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, pemirsa dakwah, media dakwah Darul Mustafa, silakan pilih pintu surga yang mana kita inginkan. Selawat. Ketika kita berselawat, banyak sekali keutamaan selawat yang kita akan dapatkan. Banyak sekali fadilahnya yang kita dapatkan. Banyak sekali yang Allah turunkan rahmat kepada kita. Selawat karena kita puji Nabi Muhammad, kekasih Allah. Coba lihat orang hamba Allah yang ahli ibadah, yang ahli sedekah, ahli puasa, luar biasa ibadahnya, nggak pernah maksiat, nggak pernah melakukan kezaliman, kesesatan, kemurkaan di bumi Allah, tidak pernah. Hanya takwa kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia tertidur dalam tidurnya mimpi Nabi Muhammad, Nabi berjumpa kepadanya. Dan saya ketahuilah, orang berjumpa dengan Nabi diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Orang berjumpa Nabi, bahkan tanah pun tidak akan menyentuhnya. Kuburnya menjadi cahaya, kuburnya menjadi luas, lebih luas dari bumi ini yang kita tinggali. Kalau orang sudah melihat Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Ketika dia mimpi Nabi Muhammad, dia panggil nabinya, ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah. Ketika dia panggil Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi tidak menoleh kepadanya. Apa gerangan? Mengapa demikian? Apa yang dia perbuat hamba ini? Kok Nabi tidak menoleh kepadanya?
Hamba ini menangis dan mendekati Nabi Muhammad SAW. Ketika mendekati Nabi Muhammad SAW, subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nabi berkata, ini hamba berkata, ya Rasulullah, ketika aku panggil engkau, kenapa engkau tidak menoleh kepadaku? Apa salahku? Apa dosaku? Apa kesalahanku selama aku hidup di bumi ini? Aku tidak pernah maksiat, aku tidak pernah melakukan kejahatan, aku tidak pernah melakukan kezaliman. Aku ibadah kepada Allah, mengikuti ajaranmu ya Rasulullah. Tapi kenapa aku memanggil dirimu, engkau tidak menoleh kepadaku? Apa kata Nabi? Jutaan malaikatnya Allah yang ada di langit dan di bumi, satupun malaikat tidak ada yang kirim salam kepadaku darimu. Dan aku pun tidak akan jawab salam untukmu. Maka ini hamba menangis. Hamba ini mengeluarkan air matanya. Hamba ini terbangun dari tidurnya, langsung mengadu kepada ulama. Lalu bertanya, hai ulama, mengapa aku ini mimpi Nabi Muhammad, Nabi tidak mengenal diriku, apa salahku? Kata ulama, Masya Allah, kau mimpi Nabi, tapi Nabi tidak mengenal dirimu. Apa yang kau perbuat? Apa yang kau lakukan selama ini, hai hamba Allah? Aku tidak pernah selawat pada baginda Rasulullah. Oh, kamu tidak pernah berselawat pada Nabi? Iya, subhanallah. Tidakkah kau tahu, hai hamba Allah? Allah yang memberikan kau nafas, Allah yang memberikan kau harta, Allah yang memberikan kau jabatan dan pangkat, semua keistimewaan, kenikmatan di bumi ini, Allah berikan segala-galanya kepadamu. Allah sendiri berselawat pada Nabi Muhammad. Allah sendiri memuliakan Nabi Muhammad. Dengan apa? Dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, Allah berselawat pada Nabi. Siapa lagi yang diperintahkan oleh Allah? Malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya semua berselawat pada Nabi. Siapa lagi diperintahkan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Orang berimanlah, orang bertakwalah, orang yang melakukan kebaikanlah, orang yang berbuat keindahanlah. Siapa itu? Orang beriman yang dipuji dalam Al-Quran, yang diagungkan dalam Al-Quran, yang dimuliakan dalam Al-Quran, diangkat oleh Allah, dipuji oleh Allah. Maka orang beriman semua berselawat. Kalau kau mengaku beriman pada Allah, kau pasti berselawat pada Nabi. Karena kau tidak beriman, tidak pernah berselawat pada Nabi. Bagaimana Allah mencintaimu? Bagaimana Nabi mengenal dirimu? Maka ini hamba menangis, sedih hatinya. Kemudian dia beribadah kepada Allah sambil dia berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Tinggalkan ibadahnya kepada Allah sambil berselawat. Bertahun-tahun dia lakukan demikian dengan selawat tersebut. Maka mimpi lagi kedua kalinya Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya dia panggil lagi Nabi, ya Rasulullah, ya Habibullah. Nabi tersenyum, tabasyamar Rasul SAW. Nabi tersenyum, lalu hamba ini dipanggil, ana al-an. Hari ini aku mengenal dirimu. Seluruh malaikat dia ada di langit dan di bumi Allah, mereka kirim salam kepadaku darimu, dan aku jawab salam untukmu. Insya Allah kamu dan aku dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan, keutamaan selawat. Maka selawat, jangan kita tinggalkan selawat itu. Selawat membuat kita cahaya, selawat membuat kita bahagia, selawat kita membuat kaya, selawat membuat kita terang dalam kubur kita, memberluaskan dalam kubur. Segala-galanya adalah selawat pada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita berselawat, tidak meninggalkan selawat, Nabi pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Sallu ala Nabi. Ayo selawat sama-sama. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Selawat, jangan pernah tinggalkan selawat. Di mana saja, mau di pasar kah, mau di toko, di kantor, di jalan, di kuburan, di mana saja kita berada, di tempat manapun kita berada, lisan ini tidak pernah membasahi kecuali membasahi memuji Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah tinggalkan selawat. Maka selawat akan menyelamatkan kalian ketika sakaratul maut. Selawat yang akan menyelamatkan kalian ketika kalian ingin berjumpa dengan Allah. Selawat kalian akan meringankan siksa kubur Allah. Selawat kalian akan membahagiakan dalam kubur Anda. Selawat dari segala-galanya keindahan. Nomor satu di dunia dan di akhirat, selawat pada baginda Muhammad. Tidak ada dapat mengalahkan selawat. Karena orang yang berselawat paling banyak selawatnya, paling banyak dikenal Nabi Muhammad SAW. Hidup ini tidak selama-lamanya. Hidup ini pasti akan kembali ke tempat peristirahatan terakhir.
Apa tempat itu terakhir? Yaitu kubur-kubur kita yang ada di sekitar kita ini. Inilah tempat kita terakhir. Sudahkah Anda siap? Sudahkah Anda mempersiapkan diri kalian? Sudahkah Anda mengingat sesuatu tentang mati? Bermaksiat, ingatlah mati. Kalau Anda ingin melakukan kedoliman, ingatlah mati. Kalau Anda ingin menginginkan kejahatan, jangan pernah, ingatlah mati. Pasti Anda akan takut untuk melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah SWT. Maka gunakanlah selawat. Kematian, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas di bumi Allah ini akan pasti kembali di jalannya. Pasti kembali menghadapnya. Pasti kembali berjumpa dengannya. Apa yang kau persiapkan? Apa yang kau bawa? Apa yang kalian gunakan di hadapan Allah SWT yang menciptakan kita, yang memberikan segala-gala nikmatnya? Apa yang kau berkata di hadapannya nanti? Allah sudah berikan kau kenikmatan begitu, tidak ada batasnya. Nafas kau tidak bayar, kesehatan begitu indah, kekuatan. Mereka semua kena penyakit, sedangkan kita sehat walafiat. Itu nikmat luar biasa. Syukur, nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Nikmat apa lagi kalian bohongkan? Jangan pernah tinggalkan kesyukuran kalian kepada Allah. Kalian akan melihat sesuatu. Dan orang-orang yang sudah kembali di jalan Allah, yang itu menghadap Allah, mereka kepingin hidup kedua kalinya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dikisahkan seorang hamba yang soleh, Habib Soleh Tanggul, yang ada di kota Jember. Dia adalah waliullah, kekasih Allah. Dia adalah hamba Allah yang tidak pernah maksiat pada Allah, taat kepada Allah. Doanya diijabahkan oleh Allah. Seluruh di kubur itu diazab oleh Allah. Ketika Habib Soleh lewat dari kubur itu, maka terdengar suara-suara siksaan di kubur tersebut. Maka Habib Soleh mengangkat ke tangannya, ya Allah, berhentikan siksaanmu, angkat mereka dan masukkan mereka dalam kenikmatanmu. Maka siksaan itu dihentikan karena doanya orang-orang soleh. Maka orang soleh itu diterima doanya. Orang iman itu berterima doanya. Makanya beruntung mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Beruntung orang-orang mereka yang tidak pernah meninggalkan sholatnya. Beruntung mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernapas mati. Coba lihat. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pejabat juga mati. DPR mati. Polisi, tentara mati. Tukang bakso mati, Pak Camat mati, Pak Lurah mati, Pak RW mati, Pak RT mati, sipil rakyat mati, laki-laki mati, perempuan juga mati, ustadz juga mati. Tidak ada, semua kembali mati menghadap Allah. Tapi matinya seperti apa? Kalau matinya dalam keadaan sujud, alhamdulillah, syukur luar biasa. Mati dalam keadaan baca Quran, mati dalam keadaan zikir, mati dalam keadaan selawat, mati naik haji dan umrohnya, mati berbakti sama orang tuanya, mati dalam masjid, mati dalam keadaan ya Allah bertakwa kepada Allah. Maka matinya keindahan menghadap Allah dengan keistimewaan. Dijemput, siapa yang menjemputnya? Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang menjemput? Kekasih kita Nabi Muhammad. Makanya orang soleh itu, dia tahu kapan dia kembali. Dia tahu 1 bulan mau meninggal, dia sudah tahu. Kenapa? Allah bukakan hijab matanya, hijab hatinya. Dia mengenal, dia tahu dia akan dipanggil oleh Allah. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal mati, orang-orang yang tidak tahu kematian, orang-orang yang tidak tahu tentang hidup, orang-orang yang tidak tahu tentang akhirat, orang-orang tidak tahu hanya kepuasan dunia dia nikmati, hanya kepuasan kenikmatan dunia dia disayangi, yang dia perhatikan bukan diperhatikan jasadnya, batinnya, tapi dia perhatikan dohirnya. Orang-orang seperti itu mati dohirnya, mati juga batinnya. Kenapa saya katakan dia banyak makan saja di dunia, banyak tidur saja di dunia, banyak bermain di dunia, banyak memuaskan nafsunya di dunia, tapi dia tidak pernah hidupkan hatinya. Apa hidup hati itu? Apa makanan hati itu? Zikir kepada Allah. Makanan hati itu salawat pada baginda Rasulullah. Makanan hati itu
tidak pernah meninggalkan sholatnya. Makanan hati itu dan selalu ingat Allah saja di dalam dirinya. Sehingga apa? Seluruh jasadnya kenyang, seluruh batinnya dilindungi, seluruh dapur rohnya dimuliakan oleh Allah. Dan malaikat pun senang berkumpul bersama orang-orang seperti orang beriman kepada Allah. Maka jadi siap-siap hadap, siap-siap menghadap Allah. Siapkan diri kita sebelum Allah jemput kita. Siapkan diri kita sebelum Allah memanggil kita. Siapkan diri kita sebelum ambil ruh kita. Ya Allah, ya Rahman. Kita dengarkan orang-orang yang sudah meninggal. Ya Allah, hidupkan aku di bumimu ini Allah hanya untuk sujud satu kali. Lakin hidup itu satu kali, mati pun satu kali. Hidup satu kali, mati juga satu kali. Sebelum diambil oleh Allah, maka siapkan diri kita. Dalam hadis dikatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Idza mata ibnu Adam inggatala amalu illa bisalasa. Meninggal anak Adam, 3 yang kembali. Sadaqatul jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ada hadis lagi mengatakan, 2 kembali, 1 yang tinggal. Harta dan keluarga. Sedangkan amal ibadah kita yang ikut dalam kubur kita. Renungi semua, perhatikan semua, pikirkan semua. Kenapa demikian? Kenapa harus dipikirkan? Karena kehidupan kita yang hakiki, yang sebenarnya adalah akhir tempat kita tinggali. Di dunia kita punya kamar, Masya Allah luas. Kamarnya ada 9 kali 8, ada 7 kali 5, ada 4 kali 3, ada 6 kali 5. Bermacam-macam ukuran kamar kita. Dalam kamar kita kadang ada AC-nya, ada televisinya, ada AC-nya, ada televisinya, dan ada karpetnya yang cantik, istri yang cantik, semua yang cantik. Tidak ada, nikmat luar biasa. Kita dimandikan, kita dikafani, kita dibungkus dengan 3 kain kafan. Lalu kemudian kita disimpan di kerangka mayat. Kita disolati 4 takbir. Takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, dan keempat. Kemudian didoakan mayat tersebut. Bahkan mobil kita yang terakhir kita naiki adalah ambulans. Mobil ambulans. Tidak ada tidak pakai mobil ambulans. Mau dia presiden, mau dia pejabat, mau dia gubernur, mau dia wali kota, mau dia camat, lurah, semuanya yang ada hidup di bumi ini, mobil terakhir kita adalah ambulans. Mobil orang kaya tidak terpakai lagi, Lamborghini-nya tidak ada. Ferrari, Alphard, Rubicon, semuanya yang mobil mewah yang harganya M tidak terpakai lagi. Yang pakai adalah anak-anak kita, yang pakai istri kita, yang pakai keluarga kita. Kita, mobil terakhir kita, orang yang sudah kembali kepada Allah, adalah mobil ambulans. Itu pun sementara dipakai. Ketika sampai di kubur kita, subhanallah, kita digotong, disimpan di depan kubur kita. Anaknya 3 turun ke bawah tanah, mengambil mayat seorang tercinta, seorang ibukah atau seorang ayahkah atau saudarakah, siapa saja yang sudah kembali, diturunkan di tanah lahatnya yang kamarnya hanya 2 kali 1. Ketika diturunkan, lalu dibaringkan, digeser sedikit daripada bahunya menghadap kiblat, kemudian diazani, lalu dikomati. Setelah itu ditutup, bantalnya tanah, kasurnya tanah, televisinya tanah, AC-nya menjadi tanah, karpetnya menjadi tanah, selimut menjadi tanah. Semua yang dalam kuburnya serba tanah, dan istrinya pun tanah. Tidak ada yang nikmat. Yang menemanimu adalah amal, perbuatanmu selama kau hidup di bumi itu, kelakuanmu selama kau melakukan kebaikan di bumimu itu. Yang menerangi kuburmu itu apa? Itu Al-Quranmu, zikirmu, majelis taklimmu yang kau perbanyaki hadir. Tiap malam menangis karena takut kepada Allah. Di tengah malam kalian takut kepada Allah, maka kubur-kubur kita menjadi terang, menderang, menjadi cahaya, menjadi luas. Karena apa? Itu yang menemani kita dalam kubur kita, yang akan merawat kita,
yang akan menyenangkan hati kita, yang akan membuat kita bahagia selama-lamanya, sarmadan abadan. Lalu dipindahkan di tempat yang sangat indah, yaitu tempatnya akhirat bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kebaikan itu? Yang paling istimewa kebaikan itu adalah berbakti sama orang tua. Karena 3 yang tadi itu yang kembali, sedekahul jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh mendoakan orang tua. Anak yang soleh mendoakan orang tua. Kita sebagai anak-anaknya seorang ibu dan ayah, maka hormati ibumu dan ayahmu. Ibumu yang melahirkan kita, mulai anak pertama sampai anak ke-7 dan terakhir. Dia rawat kita, dia lahirkan antara mati dan hidupnya. Bahkan dalam perutnya ibu kita digendong 9 bulan 10 hari. Digendong sampai begitu tidak bisa tidur ibu kita. Tengkurap tidak bisa, baring kanan dan kiri tidak bisa, mengeluarkan pun setengah mati. Untuk apa? Menyelamatkan anak tercintanya. Kita yang mau diselamatkan oleh ibu. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, yang manakah lebih mulia, ibu atau ayah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Sampai Nabi 3 kali disebutkan, ibu, 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 baru ayah. Kenapa ibu? Ibu yang lahirkan, ibu yang berikan ASI, ibu yang merawat. Bayangkan, pikirkan baik-baik. Kalian di waktu kecil, di bayi, dicebokkan kotoran kalian, dimandikan kalian, dijaga kalian, tidur bersama ibu kamu, dicium pipi kanan dan kiri. Tiap hari dibobokkan dengan selawat baginda Rasulullah SAW. Tiap hari bersama ibumu. Kalian sakit, kadang ibumu tidak tidur 3 hari 3 malam. Kalian sakit, kadang ibumu tidak tidur, bahkan ibumu nazar. Maka sayangilah ibumu. Jangan kau menjadi anak yang durhaka. Jangan kau menjadi anak-anak yang tidak berbakti. Karena zaman sekarang banyak anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, yang menyakiti orang tuanya, yang memukul orang tuanya, yang menendang orang tuanya, bahkan yang ada yang membunuh orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubintali. Apakah kalian tidak takut neraka yang menunggu kalian, api yang akan menunggu kalian dalam kuburmu, dalam barzamu, dalam akhiratmu? Orang tuamu lah kunci segala surga, kunci dalam kebaikan. Ibu-ibu, bayangkan, kau ditimang-timang. Berapa tahun kalian dijaga oleh ibu? Ya Allah, sampai kalian besar, bahkan dikawinkan kau dengan perempuan yang kau cintai. Keluarkan harta ibumu untuk apa? Kebahagiaanmu. Dan lalu cucumu dibawa lagi ke ibumu. Ibumu merawat cucumu. Berturut-turut kamu dijaga oleh ibumu. Maka jangan pernah kau sakiti ibu. Dalam ada kata Roma Irama berkata, doa ibumu dikabulkan Tuhan. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan bisikannya menjadi kenyataan. Bila kau sayang pada rajamu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Lagu ini saja yang kita dengarkan tentang keramat, tentang ibu. Subhanallah, menggetarkan hati. Ibu segala-galanya. Coba lihat berapa banyak orang yang ditinggalkan ibunya. Berapa banyak orang ditinggalkan ayahnya. Berapa banyak orang tidak memiliki ayah dan ibu, jadi anak yatim piatu. Tidak ada lagi kasih sayangnya, tidak ada lagi yang dia kunjungi, tidak ada lagi dia lihat wajahnya. Maka sebelum ibumu dipanggil oleh Allah, rawatlah ibumu, datangilah ibumu, sayangilah ibumu. Kalau perlu kau selalu bersama ibumu, kau ceboki ibumu, kau mandikan ibumu, kau berikan uang untuk ibumu. Karena kau milikmu itu adalah milik ibumu, bukan milik. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu, ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana kisahnya? Kisahnya ketika Alqamah di zamannya Nabi Muhammad lebih cinta ibu daripada seorang ayah, lebih sayang ibu daripada seorang ibu. Dari Alqamah lebih cinta istri daripada ibunya, lebih menghormati istri daripada ibunya, lebih menyayangi istri daripada ibunya. Ibunya dihina, ibunya disakitin sampai keluar air mata ibunya. Apa kata ibunya? Hai Alqamah anakku, demi Allah, aku tidak pernah ridho lagi kepadamu. Setetes air susuku sudah kuharamkan untukmu. Daging darah dagingku kuharamkan untukmu. Tidak ada pun bagimu untuk bagi ridho kepadamu. Maka Alqamah anak durhaka meninggalkan ibunya.
Singkat cerita, bertahun-tahun tidak pernah ziarah ibunya. Begitu Alqamah mau wafat, mau meninggal, Allah siksa Alqamah, tidak bisa berucap akhir hayatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa demikian? Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Gala Nabi Muhammad SAW menggala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Tapi Alqamah tidak bisa mampu mengucap kalimat syahadat. Istri Alqamah mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, suamiku Alqamah tidak bisa berucap kalimat syahadat, tolong bantu kami, tolong lindungi kami, doakan Alqamah suamiku. Di mana suamimu? Ada di rumahku ya Rasulullah. Berangkat Nabi Muhammad sama sahabatnya, dilihat Nabi Alqamah lagi menghadap kiblat, lidah keluar panjang, bibir tertutup rapat, hanya berkata tidak berkata la ilaha illallah. Nabi berkata lagi, sahabat-sahabatku, ibu istri Alqamah, mana ibunya? Ibunya ada di desa Fulan. Sahabatku Umar, kau berangkat panggil ibunya ke sini. Baik ya Rasulullah. Berangkat Sayyidina Umar. Ketika sampai Sayyidina Umar, Nabi berkata, sahabat berkata, Sayyidina Umar ini adalah hamba yang berani, hamba yang paling kuat. Iblis pun takut kepada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar berjalan, iblis memutar karena takut pada Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar. Begitu dia dengarkan kata-kata ibunya Alqamah, Assalamualaikum wahai ibu Alqamah. Apakah ibu ini ibunya Alqamah? Saya bukan ibunya Alqamah. Alqamah sudah kuharamkan, tidak kuhalalkan darah dagingku dengan darah dagingnya. Setetes air susuku sudah kuharamkan baginya. Sayyidina Umar gemetar dia besar badannya. Padahal Sayyidina Umar ini kuat, luar biasa, hebat. Tapi mendengarkan perkataan ucapan ibunya, Sayyidina Umar tidak mampu lagi. Menangis Sayyidina Umar ucapan ibunya, demi Allah aku haramkan Alqamah dengan jasadku, dengan jasadnya. Sayyidina Umar kembali kepada Rasulullah, ya Rasul, ada apa ya Sayyidina Umar? Ibunya Alqamah tidak ridho kepada Alqamah dan dia tidak menghalalkan jasadnya dengan jasadnya Alqamah dengan jasadnya ibunya. Begitu ke ucapan ibunya, nah kalau begitu biar aku sendiri yang berangkat menuju ke rumah Alqamah. Sampai di rumahnya Alqamah. Begitu sampai di rumahnya Alqamah, Sayyidina Rasulullah SAW, Nabi berkata, hai ibu Alqamah, marhaba ya Rasulullah. Ibu Alqamah cinta dengan Nabi, sayang dengan Nabi. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ikutlah denganku, waktu sudah tidak memungkinkan lagi, kita berangkat. Baik ya Rasulullah. Berangkat Nabi Muhammad sama ibunya Alqamah. Sampai di rumahnya anaknya Alqamah. Wahai ibu, sekarang anakmu di depanmu. Kecil kau sayang-sayang dia, kau hormati, kau cium kedua pipinya. Sekarang kau halalkan dia, maafkanlah dia dan ridhoi dia sebelum Allah menghilangkan kemarahannya, sebelum Allah menurunkan azabnya. Apa kata ibunya? Demi Allah ya Rasul, sejak dia sakiti hatiku ya Rasulullah, aku tidak pernah halalkan lagi darah dagingku dengan darah dagingnya. Setetes air susuku yang pernah dia minum sudah kuharamkan untuknya. Nabi Muhammad meneteskan air mata dengan ucapan ibunya. Nabi Muhammad, ya Allah, sampai begini ucapan ibu. Maka seluruh para sahabat gemetar. Lalu berkata Rasul Nabi Muhammad kepada sahabat, hai sahabat-sahabatku, dengarkan ucapan ibu Alqamah. Demi Allah, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada Alqamah. Hari ini lebih baik Alqamah kubakar saja daripada dibakar di neraka jahanam. Sahabatku semua, kalian ambil kayu bakar kering, kumpulkan di depan rumah Alqamah. Begitu di depan rumah Alqamah, kira-kira 5 meter, kayu bakar kering itu disimpan di depan rumah Alqamah, dibakar seperti api unggun. Api ini saja dapat membakar rumah. Api ini asalnya dari neraka jahanam. Api ini dari neraka jahanam. Neraka itu ada 7. Neraka ini ada 7. Surga ada 7, neraka juga ada 7. Paling terbawah neraka jahanam. Dan api ini warnanya 4. Merah, hitam, merah, biru, hitam, dan putih. Putih paling dahsyat, paling terbawa, neraka jahanam, paling terbawa. Warnanya putih api itu. Tempatnya minat zalimin, minal kafirin, minal musyrikin, dan anak durhaka pada orang tuanya. Tempatnya dalam neraka jahanam. Setelah dijelaskan semua itu oleh baginda Rasulullah, ibunya Alqamah gemetar, menangis. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara-saudaraku? Media dakwah Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah. Alqamah ketika diperintahkan oleh Nabi
Hai sahabatku, angkat Alqamah, lalu kemudian lemparkan dia dalam api ini. Lebih baik Alqamah ku bakar di dunia daripada dibakar di neraka jahanam. Begitu mau diangkat Alqamah, baru dilemparkan dalam api tersebut. Ketika mau dilemparkan, ibunya spontan berteriak, "Ya Rasulullah, demi Allah hari ini aku ridho Alqamah, ku halalkan Alqamah dan ku maafkan Alqamah." Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku, kebaikan ada kepada ibu. Mau surga tempat kalian, ibu mulah tempatnya. Mau doa dijabahkan pada kalian, doa ibu mulah yang terijabah. Doa kadul anbiya, doanya ibu seperti doanya para nabi. Makanya ibu-ibu kalau berdoa, orang tua mereka kalau berdoa, khususnya perempuan, kalau dia berdoa kepada Allah, maka hati-hati seorang anak. Celaka hidupmu kalau ibumu sudah mengangkat tangannya apabila meneteskan air matanya. Air mata ibumu saja setetes jatuh di bumi, maka bumi ini berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pernah ridho. Demi Allah, aku tidak pernah halalkan. Demi Allah, aku tidak pernah ragu-ragu." Tanah. Orang yang menyakiti hati orang tuanya, bahkan menangis air matanya, membasahi tubuhku, siksa baginya. Ku remuk jasadnya, ku hancurkan tulangnya, ku siksa sampai yaumul kiamah. Kata tanah ini yang kita injak, berkata kepada Allah SWT bagi orang-orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Marilah, ridhollah fi ridho walidain, wa suqtullahu fi suqtu walidain. Ridhonya Allah ada kepada kedua orang tuamu, murkanya Allah ada kepada ibu dan ayahmu. Maaflah kalian, minta maaflah cepat-cepat kepada ibumu dan ayahmu. Insya Allah kalian dibukakan surga, kalian dibukakan ridho, kalian dibukakan rahmat. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minas syakirin, Allahumma ja'alna minal khairin dan mubarakatin. Saudara-saudara, inilah kisah yang sangat luar biasa. Ditambah lagi kisah sebelum Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kebahagiaan Nabi? Ketika Nabi dipanggil oleh Allah dengan penjemputan yang sangat indah, datang malaikatul maut kepada baginda Muhammad SAW, mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW di hari Senin waktu itu. Ketika diketuk pintu, malaikatul maut Israel berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mencabut nyawamu. Tetapi kalau ingin engkau panjang umur, ingin kau minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurmu, maka aku minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurmu." Apa kata Nabi Muhammad? La, tidak. Hari ini aku sudah siap menghadap Allah. Aku sudah rindu kepada Tuhan. Malaikat maut pun, semua sahabat-sahabat dekat Nabi Muhammad, bahkan anaknya Rasulullah Fatimah Zahra meneteskan air mata, menangis demi tangisan karena mengingat daripada ayah tercintanya, mengingat ayahnya demi tersayangnya. Subhanallah. Ketika mau ditarik ruhnya Nabi oleh malaikatul maut, apa kata Nabi? Disebutkan namanya, nama-nama kita semua. Ummati, ummati. Umatku, umatku. Kenapa Nabi tidak memanggil ayahnya? Kenapa Nabi tidak memanggil ibunya dan keluarganya, sahabat, kerabat, tetangga dan semua cucunya? Tapi Nabi berkata umum, umatku, umatku. Kita semua dipanggil sama Nabi. Bahkan pernah 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu Nabi pernah berkata, "Aku rindu pada sahabatku. Hai sahabat-sahabatku, aku rindu kepada saudaraku." Kata sahabat semua, "Bukankah kami ini adalah saudara-saudara?" La, bal anta ashabi. Kalian itu sahabatku. Saudaraku itu yang tidak pernah melihat aku. Saudaraku itu tidak pernah memandang aku. Saudaraku itu tidak pernah duduk bersamaku. Saudaraku itu tidak pernah jihad di jalan Allah bersamaku. Saudaraku itu tidak pernah mencium tanganku. Lakin yu'minum billah wa yu'minum bi ibadillah. Dia beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Wa yu'minum bi, beriman kepadaku. Nabi berkata demikian, rindu kepada kita semua. Pemirsa media dakwah Darul Mustafa, kita dirindukan sama Nabi sambil Nabi menangis dalam ketika zakaratul mautnya, sampai bibirnya kering Nabi Muhammad SAW, keringatnya keluar, begitu dahsyatnya zakaratul maut. Begitu roh itu ditarik sampai ditumit, ummati, ummati, sampai di lutut, ummati, ummati, sampai di pusar masih berkata umatku, umatku. Begitu ketika sampai di dadanya, apa kata Nabi? Beginikah rasa sakitnya orang dicabut nyawanya? Beginikah rasa sakitnya orang dicabut nyawanya? Apa kata Nabi? Sahabat malaikat, "Na'am ya Rasulullah, aku cabut nyawamu selembut sutra, sehalus-halusnya, seindah-indahnya. Tidak ada manusia paling dicintai Allah, hanya engkau ya Rasulullah. Tidak ada seluruh malaikatnya mencintai dan memuliakan.
Seluruh makhluk Allah yang di bumi ini dan di langit mencintaimu dan memuliakanmu. Aku saja malaikatul maut ya Rasulullah masih memuliakan dirimu dan takut menyakiti ruhmu sedikit pun. Namun kau masih merasakan sakit ketika aku cabut nyawamu. Apa kata Nabi? Aku tidak tanyakan sakitnya kepadaku. Aku tidak tanyakan betapa beratnya pencabutan nyawa kepadaku. Tapi begini kan rasa sakitnya orang dicabut nyawanya? Naam ya Rasulullah. Kalau memang seperti ini, sakilni alayya wa hafifni alal ummati. Beratkan buat saya, ringankan setiap umatku. La ilaha illallah. Sampai ruh kita saja ditanggung sama Nabi. Ruh kita, ruhnya pejabat, ruhnya camat, ruhnya orang saleh, ruhnya orang tidak saleh. Semua rakyat Indonesia, orang muslim, mukminin yang bertakwa kepada Allah, yang tanggung ruh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sayangi nabimu, cintailah nabimu, muliakan nabimu. Nabilah berjuang, nabilah memperkorbankan dirinya, mengorbankan dirinya sampai dalam sakatul mautnya pun kita diingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Karim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'im. Kembalikan jati diri kami ya Allah, muliakan kami ya Allah, sejahterakan kami ya Allah, bahagiakan kami ya Allah. Kami ingin berkumpul sama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami orang-orang yang punya dosa, kami orang-orang yang penuh kesalahan, kami yang kami jarang melakukan ibadah, kami selalu meninggalkan sholat, kami tidak pernah mengerjakan puasa, kami tidak pernah berzikir, kami tidak pernah duduk di masjid, kami tidak pernah berbuat baik, kami tidak pernah berbakti sama orang tua, kami tidak pernah melakukan kebaikan di matamu ya Allah. Maka rubahlah kami ya Allah sebaik-baiknya perubahan. Indahkan kami, muliakan kami, terangi jasad kami, dan terangi kubur kami. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau melihat kami 24 jam ya Allah. Setiap saat kau lihat kami ya Allah, menyaksikan kami, mengetahui segala isi hati kami dan seluruh zahir batin kami. Maka perbaiki kami, muliakan kami, sejahterakan kami, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan jasad kami, jauhi segala malapetaka, jauhi segala maha bahaya. Ya Allah, sehatkan jasmani kami. Ya Allah, sembuhkan dari penyakit-penyakit kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang ahli ibadah, cinta dengan Al-Quranmu, cinta dengan zikirmu, cinta dengan salawatmu, cinta dengan kemuliaanmu, cinta dengan kesejahteraanmu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, jadikan kami hamba-hambamu yang mulia. Kami adalah anak-anak yang lahir dari seorang ibu, dari rahim yang seorang wanita yang kami sayangi, yang kecil, yang sempit, kami dikeluarkan antara mati dan hidupnya. Dia yang menjaga kami, dia yang merawat kami, dia yang memberikan ASI kepada kami, dia yang menggendong dan menimang-nimang kami di waktu kecil, tidur bersama kami, mencampakkan kami, mencampak-campakkan dalam tidur kami, meninabobokkan kami. Kami dibelikan mainan, kami dibelikan baju baru, kami selalu bersamanya, susah dan gembira, senang. Ya Allah, ya Allah, ibu kami kadang-kadang menangis, kepingin beli baju baru, tapi dia tidak beli baju baru demi anaknya. Ya Allah, kami semua hambamu yang selalu berbuat kesalahan, maafkanlah sebaik-baiknya orang yang mau kembali. Engkau ampuni ya Allah, karena sifatmu adalah Rahman dan Rahim, pengasih lagi maha penyayang, memberi taubat kepada siapapun itu hambanya, selagi dia tidak syirik di hadapan Allah. Ya Allah, kami semua pernah bermaksiat, kami semua pernah melakukan kesalahan, kami semua pernah melakukan kezaliman. Dengan hari ini, di tempat ini seperti ini, kami lihat saudara-saudara kami yang sudah terbaring, yang sudah menghadap kepadamu ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah, terangi cahaya mereka dalam kubur mereka ya Allah, dan angkat mereka dan kumpulkan mereka semua orang-orang yang menjadi iman, minal muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, bersama Nabi Muhammad SAW. Masukkan kami semua surga ya Allah, dan Engkau hisab kami ya Allah. Kami pasti tidak kuat ya Allah, kami pasti tidak kuat dengan api nerakamu yang begitu panas, kami tidak kuat dengan siksa kuburmu ya Allah, kami tidak kuat dengan siksa barzahmu dan akhiratmu. Pasti kami akan tidak mampu, dan yang dapat menolong kami adalah kekasihmu Nabi Muhammad. Hanya salawatlah yang membuat kami bahagia, hanya salawatlah yang membuat kami jauh dari segala azab, jauh dari segala siksaan. Nabi mulah ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Allah,
Nabimu ya Allah, namanya Muhammad bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membuat kami bahagia nantinya, yang membuat kami kumpul bersamanya. Ya Allah, yang penjaga kubur semua yang ada di tempat ini, yang menggali kubur-kubur di sini, yang membantu orang-orang muslim ya Allah, banyakkan rezeki mereka ya Allah. Mudahkan rezeki mereka ya Allah. Bahagiakan mereka semua ya Allah. Berikan mereka semua kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Jaga keluarga mereka ya Allah, anak-anak mereka, istri-istri mereka. Mereka juga cari nafkah di tempat ini. Mereka adalah saudara-saudara kami. Mereka adalah keluarga-keluarga kami yang terdekat. Mereka adalah orang-orang kami cintai. Ya Allah, kami semua hamba-Mu ya Allah, menjadi hamba yang akan berbakti kepadamu, taat di hadapan-Mu, dan tidak pernah meninggalkan salatnya lagi, dan tidak pernah meninggalkan daripada keindahan lagi, dan tidak pernah meninggalkan daripada yang Kau perintahkan lagi. Ya Allah, kami berlindung di hadapan-Mu. Kami minta pertolongan-Mu. Jaga kami semuanya, keluarga kami, sahabat, anak-anak kami. Yang masih punya orang tua ya Allah, berikan orang tua kami kesehatan dunia akhiratnya. Berikan orang tua kami kebahagiaan sebagaimana dia membahagiakan kami di waktu kecil. Ya Allah, sebagaimana orang tua kami yang selalu menyayangi kami, dan kami akan membalasnya dengan kasih sayang penuh. Kami adalah hamba-Mu dari golongan umat Muhammad SAW, sehingga kami semua kembali ke jalan yang benar. Sebelum kami Kau panggil ya Allah, sebelum kami Kau hadapkan ya Allah, kami terbaring seperti mereka juga ya Allah nantinya. Mau berumur 40 tahun nanti, 10 tahun kah, atau 20 tahun kemudian, atau umur kami sudah 80 ya Allah. Tapi matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan sujud. Matikan kami dalam keridhaan-Mu. Matikan kami agar Nabi berjemput kami, Nabi Muhammad sendiri, Rasulullah SAW yang kami banggakan. Ya Allah, ya Rabbana Karim. Ya Allah, kami cinta ya, bangkitkan dalam hati kami kecintaan kepada majelis taklim, kecintaan membaca Al-Quran, kecintaan dalam berzikir, kecintaan selalu melangkah ke masjid-Mu, sehingga kami Kau selalu rindukan, rindu dengan kasih sayang-Mu. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Rahim. Kami semua yang sudah ditinggalkan orang tua kami ya Allah, ya Allah, luaskan kubur orang tua kami, luaskan kubur ayah dan ibu kami, cahayakan kubur ayah dan ibu kami, cahayakan kubur saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sudah Kau panggil ya Allah. Dan semua mereka adalah hamba-Mu juga ya Allah. Mereka dulu umatnya Nabi Muhammad SAW ya Allah. Nabi pernah berkata, aku tidak ridho satu umatku Kau azab ya Allah. Ya, Nabi-Mu berkata ya Allah, dia tidak ridho kalau umatnya Kau azab satu orang ya Allah. Saking cintanya kepada umatnya. Berarti kita bersyukur menjadi umatnya Muhammad. Kita senang menjadi keluarga Nabi Muhammad. Kita senang berkumpul bersama Nabi Muhammad. Apalagi memandang wajah Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna minat tawabina, wa ja'alna minasy syakirina, wa ja'alna min ibadika sholihin. Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana wastur uzubana wastur kulli zunubana wastur kulli uyubana waghfir likulli zunubana wa tahhir likulli qulubana. Allahumma ya muhawwil ahwal, hawilna ila asanil hal. Ya mughallibal qulub absar, sabbi qulubina ala dini. Ya muhawwil ahwal, hawilna ila asanil hal. Ya mughallibal qulub, sabbi qulubina ala dinik. Yallah biha yallah bi husnil khatimah. Yallah biha yallah biha yallah bi husnil khatimah. Yallah biha yallah biha yallah bi husnil khatimah. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu, jangan kau pernah tinggalkan salatmu. Insyaallah kita semua akan menuju ridhonya, menuju rahmatnya, dan menuju kasih sayangnya. Wabillahi taufik walidayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, di tempat sederhana ini, di tempat nanti kita akan kembali, mudah-mudahan kita sadar masing-masing, kita akan kembali ke jalan yang benar. Insya Allah. Jangan lupa saudara-saudaraku, bukan hanya saya berdakwah, kalian bisa berdakwah. Tolong semua saudara-saudaraku yang ada di media dakwah Darul Mustafa di tempat ini, jangan jadikan kalian, tolong di subscribe atau like channel kami. Mudah-mudahan kami akan mendapatkan keberkahan dan kalian juga akan mendapatkan dakwah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak hadir ataupun yang mendengarkan pemirsa media dakwah Darul Mustafa mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Semua ada jalannya. Mau jalan yang baik, tempatnya ada. Mau jalan yang buruk pun ada. Ada neraka, ada surga, ada kebaikan,
ada segala-galanya. Inilah suatu kebahagiaan, inilah suatu kehormatan, sehingga kami semua menjalankan ibadah yang terbaik bagi kalian, yang terbaik di hadapan kalian, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Hai, jangan pernah tinggalkan sesuatu, berpakaian yang sopan, ucapan yang sopan, pandangan yang sopan, pendengaran yang sopan, sehingga kami semua akan mendapatkan kasih sayangnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa apapun yang kita perbuat, selagi itu masih ada tobat di jalan Allah, maka bertobatlah cepat sebelum kita dipanggil oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wal alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siwak, memakai siwak di dalam ibadah lebih mulia, lebih afdol daripada 70 rakaat bighairi siwak. Lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kalau memakai siwak itu lebih afdol, lebih besar pahalanya di hadapan Allah. Kenapa? Karena manfaatnya besar di hadapan Allah. Setiap sholat kita disunnahkan untuk memakai siwak. Apa saja disunnahkan? Ketika baca Al-Quran, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berselawat kepada baginda Muhammad SAW, ketika kita iktikaf di masjid, ketika kita sholat sunnah, ketika kita beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menggunakan siwak. Ketika bangun dari tidur kita pakai siwak. Bangun dari tidur, ketika mau tidur dan bangun dari tidur, ketika berjalan menuju masjid ataupun dari mana tempat yang Allah ridhoi, digunakan untuk memakai siwak. Kenapa? Membersihkan seluruh daripada bau mulut kita, memutihkan gigi kita, menguatkan gigi kita, mencerdaskan pikiran kita, menguatkan pandangan mata kita. Bahkan dalam siwak tersebut ada
dawa di dalamnya, ada obat di dalamnya, dapat menghilangkan daripada penyakit ginjal, mengobati dalam perut kita, dalam isi perut kita, pencernaan daripada zat yang ada dalam siwak tersebut. Dipakai kepada orang-orang yang utuh giginya, yang kuat giginya, memakai siwak tersebut. Bukan dipakai oleh orang yang tidak punya gigi. Bagaimana caranya kalau orang tidak ada gigi, gimana pakai siwak? Tidak disunahkan, tapi disunahkan pada orang yang giginya sempurna, dipakai dengan secara rata. Cara memakai siwak, Nabi sudah mengajarkan. Ulama-ulama telah mengikutinya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan tangan ini, terus kemudian tangan begini. Jadi cara pegang siwak begini, nah, begini. Lalu kemudian digerakkan kayak model 8, huruf 8, baru naik ke langit-langit, lalu kemudian kembali ke lidah. Disunahkan. Kemudian siwak itu setiap yang kasar, apa saja yang kasar, kalau kita tidak memiliki siwak, apa saja yang kasar, kain, nah, yang kasar, kemudian kita gosok untuk mengganti daripada siwak. Nah, jangan tiap hari lupa pakai gosok, enggak, maksudnya sekali-sekali aja. Tapi kalau tidak ada siwaknya, dengan tangannya sama, tangannya orang, ya, gimana caranya tangan, dan lain-lainnya, itu memakai siwak. Karena apa? Pengganti daripada, sekarang sudah modern, sekarang sudah Masya Allah, zaman kita ini pakai sikat gigi, tapi lebih afdol siwak. Justru kuat gigi orang-orang terdahulu, giginya para sahabat, giginya para tabi'in, giginya para ulama, giginya orang-orang solihin, giginya orang-orang yang sudah tiap hari mengerjakan sunnah baginda Rasulullah dengan siwak. Maka itu lebih kuat, lebih hebat daripada orang-orang yang memakai sikat gigi. Saya tidak melarang untuk memakai sikat gigi, tidak, tapi pakai sikat gigi dong, pakai siwak juga, itu lebih afdal. Karena apa? Fadilahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, "Lau, apabila aku tidak memberatkan umatku, maka kuwajibkan umatku untuk memakai siwak. Kalau aku tidak beratkan umatku, maka aku wajibkan untuk memakai." Tapi ini Nabi tidak. Nabi tahu, Nabi mengerti tentang siwak, tentang umat-umatnya yang tidak mampu untuk melakukan siwak. Maka disunahkan siwak fi kulil hal, dari segala hal apapun, perbuatan apapun, perilaku apapun, dimanapun kita berada, jangan lepaskan siwak. Karena siwak itu bisa menyelamatkan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Apa sebabnya? Karena orang-orang solehin ketika memakai siwak, waktu wafatnya, mau meninggal orang-orang tersebut, orang-orang yang dekat kepada Allah SWT, maka siwak itu diberikan di mulutnya yang sudah kering, karena sakaratul maut sangat dahsyat. Ketika dibasahkan siwak tersebut lalu dipempelkan di bibirnya, maka mudah untuk mengucapkan kalimat indah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan siwak dapat memudahkan ucapan kalimat syahadat kita ketika kita akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu siwak. Maka gunakan siwak. Jangan engkau remehkan siwak. Nah, dicuci setiap 1 bulan atau setiap hari dicuci, diganti setiap 40 hari. Ganti siwak lagi. Jangan itu terus. Tapi kalau siwaknya orang-orang solihin, siwaknya para orang-orang yang dicintai oleh waliullah, siwaknya Habib Soleh Tanggul, siwaknya Al-Habib Abdurrahman Sigab, siwaknya orang Fagil Mugaddam, disimpan boleh, itu berkah. Disimpan pun berhari-hari kita pakai, tidak masalah. Tidak masalah, karena siwaknya orang soleh, mendapatkan keberkahan boleh. Tapi kalau siwak daripada kita biasa, orang-orang biasa, kita ambil untuk dipakai, maka itu hukumnya makruh, karena takut jijik. Tapi kalau orang solihin tidak masalah, maka itu dibolehkan. Makanya ayo rame-ramekan tidak memakai siwak. Ayo hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam memakai siwak. Karena kalian akan memakai siwak, berarti kalian telah mencintai Nabi Muhammad SAW, menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman, yang bertakwa, karena orang beriman itu pasti mengikuti sunnah baginda Muhammad dan tidak pernah meninggalkan sedikit pun daripada sunnah Nabi Muhammad, yang dalam keutamaan dalam bersiwak fi kulli salat, setiap salat, setiap beribadah kepada Allah, gunakanlah siwak tersebut. Semoga kita semua di dalam melakukan daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu berupa siwak, dan kita tidak tinggalkan daripada itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dan ridhonya, mendapatkan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW, khususnya di dalam memakai siwak tersebut. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.